Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzadi mengatakan ada beberapa menteri Kabinet Joko Widodo yang kembali akan bertugas di pemerintahan mendatang. Tidak hanya itu, Presiden terpilih Prabowo Subianto dikabarkan telah menyusun dan memanggil calon menterinya. Benarkah demikian? Kita bahas bersama-sama pemirsa melalui sambungan Zoom. Ada Ketua DPP Partai Gerindra Saleh Ramli dan pengamat politik Panggi Syarwi. Saya sapa narasumber saya. Assalamualaikum, selamat malam Bang Panggi dan Bang Saleh, apa kabar? Kabar baik, waalaikumsalam. Baik, Bang. Baik, terima kasih sudah bergabung di Sindo Prime. Bang Saleh, tadi saya mendengar wawancara, bukan wawancara ya, tapi statement dari Pak Presiden terpilih kita Prabowo Subianto. Menyusun kabinet ini sama seperti menyusun tim sepak bola. Pemain-pemain terbaik tidak melihat rasnya apa, suku apa, tapi dia mampu nggak berbuat yang terbaik. Ya, ngomong-ngomong saya juga mengajak kita semuanya mendoakan supaya timnas Indonesia menang lawan Bahrain malam hari ini. Tapi terlepas dari itu, Bang, apakah statement Pak Prabowo ini mengartikan bahwa sebenarnya sudah jelas akan diisi banyak menteri dari kabinet Jokowi yang sekarang di kabinet nanti? Jadi gini, yang dimaksud Pak Prabowo itu bahwa kita harus tahu selama ini dalam rekam jejak beliau untuk menempatkan orang-orang di lingkaran beliau, beliau selalu memilih orang-orang terbaik dalam pandangannya. Oleh karena itu, dalam penyusunan kabinet kali ini, kami yakin bahwa Pak Prabowo itu pasti akan memilih orang-orang terbaik. Kalau nanti dalam orang-orang yang terbaik itu berasal dari berbagai politik, itu pasti. Apakah nanti ada dari kabinet-kabinet Jokowi hari ini yang nanti akan kembali menjabat sebagai menteri di beliau yang akan membantu beliau, itu tergantung dari pengamatan beliau selama beliau bergabung dengan Pak Jokowi sebagai pembantu presiden, sebagai Menteri Pertahanan Republik Indonesia. Beliau kan pasti banyak berinteraksi selama 5 tahun ini, beliau pasti bisa menilai siapa menteri-menteri yang punya kapasitas, siapa menteri-menteri yang menurut beliau mampu mengemban amanah jika beliau sebagai presiden dilantik pada 20 Oktober 2024 nanti. Pengumumannya nanti tanggal 21 Oktober atau jangan-jangan malam setelah pelantikan tanggal 20 nih, Bang? Ya, kita tunggulah setelah pelantikan lah, Pak. Yang pasti setelah pelantikan. Biasanya kan setelah pelantikan tidak dalam waktu yang lama ya. Paling ya sekitar sehari atau 2 hari lah, biasanya seperti itu. Kita tunggulah, kalau soal itu hal teknis aja kira-kira. Bang Saleh, ngomong-ngomong kalau soal menjelang pelantikan Pak Prabowo ini, ada pertemuan nih, Bang, katanya dengan Ibu Megawati Soekarno Putri sebelum pelantikan. Nah, ini apakah ada kode bahwa dari PDIP ada 3 yang akan masuk? Saya kira begini, PDIP ini kan partai terbesar di Indonesia. Mereka menjadi salah satu partai yang perlu kita dengar seluruh pikiran-pikiran mereka, keinginan-keinginan mereka. Mereka punya semangat yang sama untuk membangun Indonesia. Pak Prabowo selama ini kan selalu menggaungkan persatuan, karena bangsa yang begitu besar ini, tanpa ada persatuan di antara kita sesama anak bangsa, sesama elit, itu pasti kita akan tidak, speednya itu kurang cepat untuk membangun. Nah, Pak Prabowo dalam 5 tahun ke depan selalu menggaungkan bahwa pemerintahannya harus mencapai target-target yang sudah beliau tetapkan. Apakah di bidang ekonomi, di bidang pemerintahan, di bidang penataan birokrasi, di bidang politik, di bidang hukum. Oleh karena itu saya yakin Pak Prabowo pasti punya cara, punya orang-orang, punya pikiran untuk memilih orang-orang yang terbaik itu. Bang Saleh, dengan akan bertemu PDI Perjuangan, apakah Pak Prabowo ini agak sepertinya ingin menyatukan semua partai politik dalam satu pemerintahan dan tidak ingin adanya oposisi, Bang Saleh? Ini, kita tahu bahwa demokrasi itu pasti membutuhkan oposisi. Betul. Itu kan yang selama itu yang kita pelajari, bahwa negara demokrasi harus ada oposisi. Tapi harus kita ingat bahwa kita ini dalam bernegara selalu berlandaskan Pancasila. Bahwa dalam Pancasila itu posisi kita itu harus jelas. Ada permusyawaratan di situ. Dalam permusyawaratan itulah
kita bisa berbeda pendapat, kita bisa setuju atau tidak terhadap keputusan-keputusan yang akan kita ambil, tapi ketika keputusan itu diambil, itu sudah harus dilaksanakan. Kita harus setuju dengan semua keputusan yang akan diambil. Tidak kita berarti mengambil oposisi dalam pengertian seperti apa yang di Barat selalu berbeda. Kalau seandainya pemenangnya ke A, kita harus ke B. Pancasila tidak mengatakan seperti itu perbedaan itu. Kita boleh berbeda, oke, berbeda itu biasa. Tapi yang dimaksud perbedaan itu adalah kita harus sama-sama berpikir, kita harus kritis dalam perbedaan itu, kita harus memberikan masukan. Mungkin PDIP kemarin kita berbeda. Ibu Megawati, tapi kan selama ini kita tahu Bu Megawati itu kan sebagai negarawan, beliau selalu memberikan kontribusi besar dalam pikiran-pikiran beliau. Pikiran-pikiran beliau terhadap jasa-jasa beliau terhadap bangsa ini sangat besar. Dan Pak Prabowo selalu menghargai beliau. Pikiran-pikiran beliau pernah menjadi Presiden Republik Indonesia, beliau Ketua Umum PDI Perjuangan, pengalaman-pengalaman besar beliau, pengalaman politik beliau itu perlu kita dengar dalam kita membangun bangsa yang besar ini ke depan. Seperti yang sering digaungkan oleh Pak Prabowo. Tidak ada lagi kelompok-kelompok yang coba-coba dalam pengertian kita terlalu ribut. Bangsa ini terlalu besar untuk kita harus ribut terus. Di luar sana negara-negara lain dengan tantangan-tantangan ekonomi, tantangan politik yang luar biasa. Kita bersyukur bangsa ini masih hidup dalam kedamaian. Nah, tapi kita harus akui bahwa masih banyak kemiskinan yang perlu kita selesaikan, masih banyak isu-isu ekonomi, masih banyak isu-isu yang lain yang terkait dengan hajat hidup rakyat Indonesia yang harus kita selesaikan. Berarti nggak masalah kabinet gemuk atau nggak gemuk itu nggak masalah ya Bang Saleh berarti? Ini soal gemuk dan tidak gemuk itu kan soal cara pandang kita dalam melihat. Saya sering mengatakan begini bahwa ada negara-negara besar bahwa jumlah kementeriannya juga itu ya jumlahnya agak kecil dibanding padahal jumlah penduduknya lebih besar. Tapi ada juga negara kecil seperti negara Taiwan. Negara Taiwan itu kan lebih besar juga, padahal jumlah negara kecil. Jadi tergantung kita melihat sesuai dengan kebutuhan di lapangan seperti apa. Pak Prabowo saya yakin ketika beliau jadi presiden, beliau sudah hitung mulai hari ini kira-kira persoalan-persoalan yang akan beliau hadapi ke depan seperti apa. Masalah-masalah yang akan dihadapi seperti apa, isu-isu apa yang akan dihadapi, dia udah pasti hitung. Oleh karena itu di dalam menyelesaikan persoalan-persoalan itu, beliau pasti akan menempatkan orang-orang terbaik sesuai dengan bidangnya dan keahliannya. Baik, Bang Panggi, informasi tentang Presiden terpilih Prabowo Subianto akan memilih menteri banyak dari kabinet Presiden Joko Widodo. Apakah ini seperti prediksi Anda, Bang Panggi? Ya tentu begini Bang Yudi, di dalam pendekatan sistem presidensial yang ala multipartai itu memang memaksa presiden untuk mengakomodir semua kader-kader terbaik di partai politik. Karena apa? Karena ketika terjadi deadlock, ketika ada kebuntuan politik, maka satu-satunya supaya tidak terjadi kompatibel antara sistem presidensial ala multipartai itu, supaya tidak terjadi sesuatu yang mengganggu stabilitas politik, itu yang kemudian memaksa dalam pendekatan Scott Manwaring itu memaksa partai, maksud saya presiden dalam konteks ini, untuk mengakomodir semua kepentingan partai politik. Sehingga memang terlihat sangat leluasa presiden untuk mengakomodir semua aspek-aspek, terutama dalam konteks merekrut kader-kader di partai politik untuk gabung ke kabinet Pak Prabowo. Itu yang meski memang dilakukan karena memang sebetulnya tidak kompatibel antara sistem presidensial kita ala multipartai itu dikombinkan. Nah, karena dia tidak kompatibel, maka satu-satunya jalan yang dilakukan oleh Pak Prabowo itu sebenarnya mirip dengan statement Pak Prabowo selama ini Indonesia terlalu besar, diurus oleh partai kecil gitu. Jadi artinya partai cukup besar. Jadi karena Indonesia besar ya kabinet harus gemuk kan begitu. Karena masalah Indonesia ini masalahnya besar. Indonesia ini besar.
Nah, ini menurut salah satu cara untuk mengakomodir semua kepentingan politik yang ada. Oleh karena itu, tidak mengherankan nanti partai ini akan kebagian sangat merata gitu. Tidak hanya Gerindra, tidak hanya partai pengusung utama, bahkan partai-partai yang tidak berjuang di awal untuk memenangkan Prabowo harus rela Pak Prabowo untuk berbagi power sharing, meskipun tidak berkeringat, tidak berdarah-darah, tidak punya kontribusi atau saham di dalam konteks memenangkan Pak Prabowo. Itu fakta yang terjadi hari ini. Yang kedua adalah kalau kita cermati, negara besar itu butuh merangkul kekuatan besar. Karena mazhab Pak Prabowo ini saya cermati, saya lihat itu mazhab adalah bagaimana katanya Indonesia maju, kemudian menghimpun semua kekuatan politik yang ada, sangat terkesan tidak nyaman dengan oposisi yang kuat, atau tidak menginginkan adanya kekuatan oposisi yang mengganggu stabilitas politik. Meskipun sebenarnya di dalam pendekatan ilmu politik, sistem politik presidensial yang purifikasi yang murni di Indonesia, itu sudah sangat tidak memungkinkan presiden itu tidak stabil. Makanya ini presiden yang sangat kuat, executive heavy, biasanya saya sebut dengan istilah presidensialan, karena sangat kuat. Berbeda dengan sistem kabinet parlementer, itu biasanya disebut dengan presidensial. Kenapa saya kata presidensial ini sangat kuat, yang murni ini? Karena dia dipilih oleh rakyat secara langsung. Tidak ada potensi untuk dilakukannya istilahnya di tengah jalan yang namakan dengan impeachment. Dan itu kalaupun dilakukan prosesnya sangat berliku, panjang dan melelahkan dan tidak mudah. Berbeda dengan parlemen yang memilih presiden, presiden bertanggung jawab kepada parlemen, kapanpun bisa dijatuhkan. Dan sangat rawan seperti Indonesia pernah menjalani kabinet Nasir, kabinet Syahrir, kabinet yang Perdana Menteri yang gonta-ganti dalam waktu yang sangat singkat. Karena ini kan mirip, kalau ini dilakukan, ingin melakukan cita seperti rasa parlementer, itu bisa saja MPR dikembalikan menjadi lembaga tertinggi negara. Maka MPR yang memilih presiden, nah presiden bertanggung jawab kepada MPR. Itu yang terjadi ketika Gus Dur laporan dijatuhkan di tengah jalan. Ya, itu sangat mudah, tidak stabil sekali. Begitu juga Soeharto, kemudian Mega Superna juga, Habibie ditolak laporan pertanggungjawabannya oleh parlemen, oleh konteks ini MPR. Nah itu tidak stabil sebenarnya, justru sangat berbahaya. Tapi ketika mereka tidak dipilih oleh MPR, mereka tidak bertanggung jawab kepada MPR. Meskipun dalam ciri khas sistem presidensial kita kan, presiden itu, kalau parlemen itu kan presiden itu bisa membubarkan parlemen gitu. Dan parlemen juga bisa menjatuhkan presiden. Nah ini tidak memungkinkan terjadi dalam sistem presidensial kita yang kuat. Nah pertanyaannya apa yang ingin kita sampaikan dalam kasus tadi sebenarnya? Stabilitas itu sudah ada. Jadi kalau kemudian presiden dijatuhkan di tengah jalan itu terlalu jauh. Jadi ini sudah sangat stabil, sudah sangat kuat. Meskipun kita punya pengalaman PSBY penuh ketidakstabilan walaupun sudah 51, sampai waktu itu hari-hari Pak SBY ini di demo setiap hari. Kekuatan parlemen tidak kuat, termasuk partai yang pendukung parlemen pun kadang-kadang pecah fungsi gitu, tidak loyalitas ganda seperti terjadi pada PKS misalnya, bergabung ke kabinet SBY tapi tetap aja tidak semua kebijakan didukung penuh oleh PKS pada waktu itu. Tetapi kan apa yang kita terima dari pelajaran dari kasus itu presidennya sudah sangat tidak ada bisa dijatuhkan juga, dan 10 tahun berjalan aman saja, tidak ada kekhawatiran yang kemudian tidak stabil. Tetapi undang-undang yang dihasilkan pada waktu itu terus terang itu keputusan preferensi politik, pembuatan undang-undang itu penuh dengan redundansi ya. Apa itu redundansi? Adalah pembahasan undang-undangnya penuh dengan ketelitian, penuh kehati-hatian, prosesnya sangat berjenjang, prosesnya sangat komprehensif. Tidak ada undang-undang yang diketok magic ya, undang-undang yang dibuat diketok jam 1, jam 3 malam, nggak ada gitu. Undang-undang tidak lahirlah undang-undang yang hari ini ya mohon maaf jauh dari aspirasi rakyat. Undang-undang Omnibus Law, undang-undang revisi KPK, undang-undang Minerba, undang-undang EKN, dan undang-undang yang sebenarnya prosesnya sudah ada kecurigaan kita ya tidak clear, menjemput aspirasi itu dari bawah, sehingga terkesan ya saya sebut dengan istilah undang-undang ketok magic gitu. Dan itu sangat itu pun sudah ada 2 partai yang kuat oposisi waktu itu ya, yaitu
Demokrat dan PKS. Tapi dengan dua pun partai yang ada, itu kita hampir kecolongan. Utang kita hari ini sudah kecolongan, sudah tidak ada yang mengontrol gitu. Mengingatkan ada 497 triliun itu bunga hutang yang harus dibayar oleh Pak Prabowo, dan Pak Prabowo terus terang jadi pemadam kebakaran dengan kasus ini. Karena banyak kemudian eksekutif happy yang sangat kuat, tidak ada redundansi, tidak ada koreksi, tidak ada check and balances, keseimbangan, sehingga apapun keinginan Presiden Jokowi diamini oleh parlemen, ya tidak ada yang tidak diamini, sehingga saya sebut dengan parlemen stempel, dan eksekutifnya sangat kuat. DPR hanya mengamini semua maunya presiden pada waktu itu, dan banyak produk undang-undang kita yang justru masalah. Itu juga menjadi satu-satu yang perlu dipertimbangkan juga. Memang stabil sekali, hampir tidak ada goyangan apapun, bahkan maunya Presiden Jokowi semua diamini oleh DPR. Baik. Tapi apa yang terjadi, banyak problem yang muncul hari ini yang tidak terkontrol undang-undang kita, banyak masalah yang kemudian memunculkan itu menjadi penyakit di kemudian hari, menyimpan banyak masalah di kemudian hari. Baik. Nah, saya pikir itu juga perlu dipertimbangkan oleh kabinet ke depan, oleh permintaan Pak Prabowo. Kalau kemudian ada semangat stabilitas politik, menurut saya ini sistem presiden paling stabil. Nggak akan ada gangguan, karena ini dipilih oleh rakyat. Ini bukan dipilih oleh MPR, dipilih secara langsung oleh rakyat. Jadi potensi untuk terjadinya deadlock, kegaduhan, dijatuhkan di tengah jalan, menurut saya sangat jauh sama sekali. Gitu. Jadi apa gunanya kemudian ini harus mengakomodir semua kekuatan politik, hampir tidak ada yang tersisa. Misalnya kalau memang betul PDIP bergabung, ya akhirnya apa? Kekuatan oposisi kita tinggal civil society, ya mungkin ada pengamat, nanti ada demonstrasi anak STM, ya karena nggak ada penyimbang lagi gitu. Itu yang jadi tantangan bagi kita ke depan. Baik, Bang Saleh, mungkin yang ingin saya tanyakan adalah apakah menyusun kabinet Pak Prabowo ini hanya untuk mengakomodir partai politik pengusung utama saja? Karena yang kita harapkan kan utamanya adalah untuk rakyat. Saya kira begini, Mas. Hari ini kita tahu bahwa Indonesia ini zaman hari ini kan semua sudah terbuka. Apapun yang kita lakukan hari ini, itu bisa, apapun yang dilakukan oleh parlemen, apapun yang dilakukan oleh presiden, itu bisa dikritisi oleh seluruh lapisan masyarakat, oleh akademisi, oleh para pengamat, oleh para apalagi para netizen di media sosial. Oleh karena itu setiap kebijakan, apapun kebijakan yang akan dilakukan oleh pemerintah maupun kebijakan yang dikeluarkan oleh parlemen pasti akan mendapatkan perhatian yang cukup serius dari warga negara melalui saluran media, baik media sosial maupun media-media lainnya. Oleh karena itu hari ini saya kira siapapun yang menjabat, mereka tidak bisa lagi seenaknya seperti kita membayangkan di zaman Orde Baru umpamanya, ketika kita memprotes bagaimana negara terlalu otoriter, negara terlalu mengambil berbagai seluruh kekuatan masyarakat, seluruh persoalan-persoalan masyarakat itu harus selesai sesuai dengan kebijakan-kebijakan yang diinginkan oleh pemerintah. Hari ini tidak seperti itu. Oleh karena itu saya kira terkait dengan Pak Prabowo yang hari ini tinggal menunggu waktu untuk dilantik sebagai presiden, saya katakan lagi bahwa saya selama dengan Pak Prabowo, saya melihat berinteraksi dengan beliau bahwa kita melihat bahwa beliau selalu menempatkan orang-orang terbaik pada bidangnya sesuai dengan keahliannya. Oleh karena itu kami yakin bahwa Pak Prabowo pasti bisa untuk menyelesaikan persoalan-persoalan bangsa ini. Apakah itu melibatkan PDIP? Sekali lagi saya katakan, bagi kita, bagi Gerindra maupun Pak Prabowo melihat bahwa PDIP adalah satu partai terbesar. Kita butuh masukan-masukan dari partai PDI Perjuangan. Kalaupun ada perbedaan-perbedaan nanti, saya tidak melihat Indonesia seperti negara-negara contohnya Amerika, ketika negara yang ada oposisi, ada pemerintah, ada oposisi yang terus saling bersaing mencari popularitas. Indonesia kayak kira tidak akan mungkin bisa jadi seperti itu selama sistem politik kita masih seperti ini. Selama sistem presidensial kita itu seperti hari ini,
kita bangsa yang mungkin punya sejarah juga dengan kultur bangsa kita, dengan sejarah bangsa kita, bagaimana kita membangun bangsanya tidak seperti negara barat, seperti dengan budaya barat umpamanya. Kita punya budaya sendiri sebagai orang Indonesia, sebagai punya budaya sendiri, punya nilai-nilai sendiri dalam melihat perbedaan yang ada, baik perbedaan di tingkat masyarakat maupun perbedaan di tingkat pemerintahan. Hari ini saya kira parlemen, kalau parlemen hari ini kita lihat bahwa parlemen kurang maksimal, seperti apa yang disampaikan oleh sahabat saya Bang Pangi tadi, saya kira persoalannya adalah bagaimana kita menekan agar supaya sistem rekrutmen politik di tingkat partai politik itu yang harus terus kita perbaiki ke depan, karena partai politik sebagai motor dari setiap insan politik yang ingin berkibar di pemerintahan, ingin berkibar di parlemen, itu harus benar-benar melakukan seleksi yang ketat terhadap figur-figur yang akan maju di dalam kontestasi setiap pemilihan umum. Karena dari situlah kita menghasilkan mereka-mereka yang terbaik, siapa yang terbaik di antara mereka. Jadi banyak hal yang masih harus kita selesaikan. Tapi saya kembali kepada persoalan presiden ini, bahwa kenapa kita harus melibatkan PDIP? Bagi kami PDIP adalah partai yang perlu kita dengar. Mereka punya kontribusi besar dan punya pengalaman panjang. Seperti apa keinginan PDIP, saya kira ke depan saya yakin Pak Prabowo juga pasti bisa menilai, bisa mendengar, bisa memilah mana pilihan-pilihan yang cocok untuk beliau laksanakan, ataupun mana pilihan-pilihan atau kebijakan-kebijakan yang mungkin bisa beliau tolak. Pak Prabowo saya kira bukan orang yang bisa bermanis-manis, bisa senyum-senyum, tapi di dalam hatinya bahwa beliau menolak, tidak. Beliau apa yang beliau katakan kira-kira seperti itulah yang akan beliau laksanakan. Baik. Pengetahuan itu. Baik, ini menarik sekali. Terakhir Bang Pangi, kalau bicara konteksnya Zaken kabinet, kader di partai juga kan ada yang dari kalangan profesional dan bisa dimaksimalkan di kabinet kan? Hal itu kan tidak salah ya Bang Pangi? Singkat saja. Iya Mas Yudi. Sebenarnya yang penting itu kan memang kabinet direct man and direct list, prinsipalnya seperti itu. Kemudian bagaimana kita bicara tentang kinerja, prestasi dan kapasitas, bukan DNA semata-mata kekuatan hanya karena jejaring politik. Yang kedua adalah bagaimana menteri yang terpilih kemudian nanti jangan menjadi beban presiden, sehingga kemudian PR-PR, janji-janji politiknya Pak Prabowo akhirnya tidak tercapai, karena presiden bukannya membantu. Maksud saya, menteri bukannya membantu presiden, justru nanti akan menjadi beban bagi presiden. Yang ketiga adalah kita tentu ingin nanti konsistensi, komitmen dan keteguhan hatinya Pak Prabowo. Karena kekuasaan kita ini sangat feodal, inner circle-nya bisa berubah. Itu bisa mengayun-ayun, membuat kekuasaan itu sangat nikmat gitu. Membuat orang terlengah. Kita tahu Pak Jokowi asli nggak seperti itu, tapi karena kekuasaan, inner circle, dia seperti memegang burung gitu, keasikan akhirnya. Akhirnya lupa kepada kemana habitus politiknya, tradisi dan prinsip-prinsip politiknya bisa bergeser karena budaya politik kita yang sangat feodal. Bagaimana ambil muka, menyenangkan atasan, bagaimana kemudian tidak mau mengingatkan, mengkoreksi kebijakan-kebijakan. Makanya statement Pak Prabowo itu sangat menarik bagi saya cermati. Ada diksi perasa kalau saya salah, tinggalkan saya. Itu kan sebuah hal yang melawan tradisi mazhab feodalisme sebenarnya. Dia mencoba untuk melawan itu, bahwa tidak ada kata kemudian untuk tidak mengingatkan. Tidak ada kata untuk berhenti bicara korupsi. Kalaupun itu kader saya, akan saya lawan, kan begitu. Nah itu yang konsistensi keteguhan ini yang kita doakan gitu. Karena bisa berubah. Kita ingat persis Pak Jokowi di periode pertama. Yang namanya revolusi mental, akhirnya hancur babak belur. Yang bicara tentang kabinet ramping pada waktu itu juga nggak jelas, ujungnya akhirnya kabinet yang nggak main-main gitu, sampai ada wakil menteri semua gitu. Kabinet kemudian Zaken kabinet profesional, bahkan resapelnya pun sudah resapel bukan berbasis kinerja, tapi resapel berbasis DNA politik. Karena di ujung kabinet pun hanya 2 bulan, 1 bulan pun masih sempat melakukan resapel. Artinya resapelnya bukan berbasis kepada DNA kinerja, tapi berbasis pada power sharing, bagaimana mewujudkan janji politik kepada tim sukses, relawan untuk
kemudian mereka berbagi gitu. Nah itu yang kemudian tidak mudah bagi Pak Prabowo untuk menjadi dirinya yang sesuai dengan lagunya Pak Prabowo, aku seperti yang dulu itu menarik menurut saya. Aku seperti Mau yang beliau dulu. ya aku seperti yang dulu tidak berubah. Nah itu yang kita inginkan karena memang tidak mudah menjadi presiden, itu dayang-dayangnya, inner circle-nya, pembisiknya itu bisa berubah semua. Baik, Bang Panggi dan juga Bang Saleh, kita tunggu bersama-sama pelantikan nanti 20 Oktober untuk Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, serta nanti ketika sudah dipilih siapa saja menteri-menterinya, kita diskusi lagi di sini ya. Terima kasih banyak sudah bergabung. Selamat malam. Assalamualaikum.